Sahabat KM Hafiz, perbincangan topik kedua kita akan menuju membedah lebih dalam, pengen mengetahui sejauh mana persiapan dari KPU dan sejauh mana kesiapan dari Bawaslu juga untuk yang hari akbarnya, yaitu di tanggal 9 Desember. Sebelum di situ, sebelum ke Bawaslu, saya ke KPU terlebih dahulu. Sebelum yang mengawasi, yang eksekusi. Ya. Sebelum berbicara soal teknis, bagaimana sih kerjasama antara KPU juga komunikasi kerjasama dengan Satgas di Sumeneb sendiri? Oke, sebenarnya sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu itu tidak semata-mata hanya dari penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tapi itu butuh keterlibatan stakeholder dan para pihak, baik itu pemerintah daerah, pihak aparat keamanan, TNI dan Polri, ataupun masyarakat yang punya kepedulian terhadap demokrasi. Iya, betul. Jadi selama ini dalam proses penyelenggaraan tahapan pelaksanaan pemilihan bupati, jadi sebelum itu dilakukan, kami sudah melakukan koordinasi awal dengan pihak Pemda, dengan pihak Pemkab, sehingga di situ pada Desember tahun lalu itu sudah dilakukan, 2019 sudah dilakukan, sehingga muncul rekomendasi itu agar selalu dilakukan koordinasi dengan para pihak, sehingga KPU pada waktu itu langsung turun, kan rekomendasi dari Bupati itu langsung turun ke kecamatan-kecamatan untuk mempersiapkan, untuk minta dukungan terkait dengan pembentukan badan ad hoc pada waktu itu, PPK dan PPSN itu sudah dilakukan, dan secara serentak di Kabupaten Sumeneb sudah dilakukan hal itu. Kemudian karena setelah itu kan pra-pandemi, karena di bulan Maret baru pandemi. Setelah pandemi, maka kami juga KPU selalu berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di KPU di Sumeneb, sehingga apapun perkembangan itu selalu dirapatkan bersama dengan pihak pemerintah, terus pihak Satgas, ada TNI, ada kejaksaan di situ, ada kepolisian, jadi serta aparat pemerintah yang ada sangkut pautnya secara langsung. Di situ ada Dispenduk Capil dan Pemda sebagai Bangpol, semuanya itu sudah dibicarakan langsung. Maka ketika proses itu berlangsung koordinasi untuk memenuhi standar protokol dan menjamin bukan klaster baru penyelenggaraan pemilihan bupati ini, klaster COVID itu, proses pembentukan badan ad hoc yang bertugas untuk memutakhirkan data pemilih itu sudah dilakukan rapid, dan itu koordinasi dengan Satgas dan dilakukan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing puskesmas. Itu sudah dilakukan. Kemudian setelah itu kita koordinasi lagi ketika proses tahapan, terus tahapan pendaftaran, tahapan penetapan nomor urut, sampai proses sosialisasi. Kemarin terakhir kita koordinasi saat simulasi nasional tentang penerapan Sirekap yang dihadiri oleh KPU RI dan KPU Jatim. Itu semua kita lakukan dan kita mendapatkan rekomendasi, dan apa yang dilakukan sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Dan sampai terakhir kali ini dalam proses kita juga melakukan rapid test setelah KPPS itu ditetapkan oleh KPU, ini juga kita sudah melakukan koordinasi dengan Satgas Covid, dan rekomendasinya direkomendasikan ke Dinkes untuk melakukan rapid test. Terakhir yang akan dilakukan besok malam, debat publik juga dikoordinasikan dengan Satgas Covid di Kabupaten Sumeneb. Jadi besok malam itu ada debat publik perdana yang disiarkan di JPB di Sumeneb, lokasinya di Hotel Utami. Itu juga direkomendasikan agar mematuhi standar protokol kesehatan, sehingga yang boleh hadir di debat itu hanya Bawaslu 2 sepertinya, komisioner 5, dan masing-masing bakal pasangan calon. Dan anunya 4. Iya. Jadi sangat terbatas sekali. Iya, benar. Dan itu dilakukan live streaming dan rilis di RRI, serta agar masyarakat juga menonton di TV atau live streaming Facebooknya KPU dan juga Zoom meetingnya KPU. Iya. Itu kan dari segi komunikasi dan kerjasama dengan Satgas. Okay. Kalau ingin tahu ini sekaligus juga biar masyarakat umum juga tahu di hari H, persiapan menuju hari H dan pelaksanaan di hari H itu seperti apa? Oke, jadi yang pertama di hari H itu bahwa petugas kami itu sudah
dilakukan rapid test. Itu Dan berapa itu- hari sebelum hari H? Jadi 14 hari sebelum hari H sudah dilakukan rapid test itu. Jadi pada masa masih berlaku keterangan rapid test itu. Itu sudah dilakukan dan semuanya harus dipastikan non reaktif. Itu. Jadi jangan khawatir, KPPS kita sudah statusnya non reaktif. Itu. Yang selanjutnya memang masyarakat juga nanti di samping kita menjamin petugas kita di masing-masing TPS itu sudah dilakukan rapid test, dan masyarakat juga disiapkan di situ sesuai dengan standar protokol, ada cuci tangan sebelum masuk, ada termogan, dan juga penyemprotan disinfektan serta hand sanitizer di situ juga disiapkan semuanya. Dan kami juga agar menghindari kerumunan di TPS, KPU mengatur ada di C pemberitahuan itu, kata orang Madura, orang Sumeneb itu undangan, itu sudah diatur jadwalnya. Jadi kemarin disimulasikan dalam 1 jam itu kisaran sekitar 40 pemilih 40 pemilih yang diatur dalam 1 jam agar berurutan di situ. Dan kami juga menyediakan tempat duduk di luar TPS. tentu dengan Jarak 1 meter dan juga protokol kesehatan juga harus dipatuhi di situ. Sebelum itu kan sudah dijelaskan soal bagaimana sebenarnya pemilih hadir ke lapangan dan persiapan juga di lapangan agar memastikan bahwa panitia dan yang memilih juga dalam kondisi aman. Ya. Tapi ada sedikit catatan soal yang rapid test. Itu kenapa bisa memilih rapid test secara akurasi kan lebih akurat swab test. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan itu 14 hari sebelum hari H, sementara jangka waktu rapid test udah akurasinya masih lebih kuat yang swab. Dan kenapa kok harus 14 hari, kenapa enggak 5 hari atau berapa hari yang lebih mendekati? Karena diaturnya begitu. Diaturnya udah begitu. Kita diatur oleh PKPU untuk dilakukan rapid test atau PCR swab dan begitu kan. Ya, jadi maka bahkan standar minimal yang harus dipenuhi, kita minimal protokol kesehatan hanya pakai masker. Jadi KPU kan sudah melampaui itu sebenarnya kan. Iya. Jadi tidak hanya pakai masker tapi juga di rapid. Meskipun banyak tafsir tentang itu, Iya. kan. Tapi memang kita harus regulasinya mengatur rapid, dan kami tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak diatur. Jadi saya juga KPU ya berkeyakinan lah kalau sudah di rapid, saya pikir itu sudah warning awal bahwa yang bersangkutan tidak terpapar atau terkonfirmasi COVID-19. Tidak reaktif. Tidak reaktif. Tidak reaktif ya. Kalau dari segi masker kan kalau di kota secara patuh dan juga sosialisasi kan lebih gencar. Beda dengan daerah pedesaan. Persiapan di daerah pedesaan yang orang kadang tidak peduli terhadap prokes sendiri itu seperti apa? Lah, Jadi itu tantangan bagi kita. Tantangan. Jadi kami memang harus melakukan edukasi ke masyarakat, bukan hanya tata cara memilih pada waktu itu, tapi juga bagaimana masyarakat itu sadar terhadap protokol kesehatan sebagaimana diatur oleh undang-undang, sehingga pada saat pelaksanaan nanti sudah dipastikan orang yang boleh masuk ke TPS itu ya orang yang sudah mematuhi standar protokol. Pakai masker. Iya, jadi bagaimanapun ada masyarakat memang ketika kemarin disimulasi ada masyarakat yang sudah tidak mau memang pakai masker, tapi berkat kerjasama kekompakan petugas kami KPPS dan Kamtib TPS itu ada 25 itu memberi penjelasan terhadap pemilih yang enggan memakai masker sehingga yang bersangkutan mau. Jadi mungkin begitu nanti juga. Itu himbauan awal. Iya. Tapi ketika ada yang datang tidak pakai masker, apa langkah yang dilakukan nanti sama? KPU sudah menyiapkan sebanyak 50% masker dari jumlah DPT. 50 dari jumlah DPT masker itu sudah disiapkan, sarung tangan juga disiapkan. Agar ketika masuk di TPS, petugas Kamtibmas itu di pintu masuk itu sudah memberikan masker dipakai oleh pemilih. Masker dan sarung tangan. Nah, setelah masuk memberikan ki pemberitahuan, itu nanti itu akan diberikan sarung tangan dalam proses mengisi daftar hadir dan memberikan hak pilihnya, mencoblos surat suara di situ.
itu juga diatur. Dan itu selalu dipantau oleh KPPS, dan di situ juga ada petugas TPS yang ikut membantu kami agar masyarakat dan petugas KPPS itu mematuhi protokol kesehatan. Iya. Antisipasi itu kan yang disediakan masker sebanyak 50%, tapi kita tidak tahu juga yang datang itu melampaui dari 50% atau tidak yang belum menggunakan masker. Itu plan B-nya seperti apa? Ya itu sebenarnya 50% itu sudah plan B. 50% itu udah plan B? Sudah plan B, karena asumsinya masyarakat sudah mematuhi protokol kesehatan dengan asumsinya. Bawa masker dari rumah itu. Itu hanya antisipasi 50%, khawatir dari jumlah TP itu 50% orang tidak menggunakan masker. Oh, iya. Sehingga diberikan oleh KPU. Gak ada plan C? Tidak ada. Gak ada. Berarti ini kita membayangkan, kan kita harus menakar untuk Iya. persiapan dan memastikan. Ketika memang 50% masker itu habis, tapi ada yang datang tidak menggunakan masker, yang dilakukan? Ya kami tetap memerintahkan ke masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya itu menggunakan hak pilihnya di TPS agar masuk ke TPS sudah pakai masker. Agar itu berarti Iya. mereka harus cari Masker sendiri dulu. nanti, Iya. karena sudah kita tidak menyediakan lagi, kita hanya menyiapkan 50% itu sesuai Bukan dengan salah aturan. KPU berarti ketika tidak. Iya. Oh, Gitu. iya. Sebelum menyentuh kepada bagaimana proses pemilihan orang yang sudah dipastikan positif dan juga orang yang dicek suhu melampaui dari batas gitu. Iya. Kita lihat dari persiapan Bawaslu menuju di hari H seperti apa, dan juga pengawasannya kan udah dijelaskan tadi. Di hari H udah ada gambaran dari KPU, dari Bawaslu seperti apa. Oke, dari awal ya, Iya. bahwa dari awal kita sudah sampaikan bersama dengan teman-teman KPU itu, jangan sampai proses pelaksanaan pemilihan calon bupati dan wakil bupati ini menjadi klaster baru. Iya. Agar tidak menjadi klaster baru, tentu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masing-masing penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu. Salah satunya itu adalah melakukan rapid test terhadap seluruh jajaran penyelenggara, baik di KPU maupun di Bawaslu-nya. Sehingga ini nantinya adalah upaya untuk melakukan pencegahan terhadap agar tidak menjadi klaster baru. Memang betul bahwa kesuksesan dari penyelenggaraan ini tidak hanya tergantung kepada penyelenggara KPU maupun sebagai penyelenggara teknis dan Bawaslu sebagai pengawasannya, tetapi butuh dukungan dari segenap pihak. Kalau kata KPU itu tadi ada stakeholder, ada pihak kepolisian, kemudian kejaksaan, pemerintah, dan kemudian masyarakat. Kemarin terkait dengan COVID-19, sesungguhnya kita sudah membuat tim COVID-19 yang terdiri dari Bawaslu, KPU, pemerintah, kepolisian, Kodim, kemudian kejaksaan dan Satgas COVID-19. Dan itu kita harapkan ke depan tim COVID-19 ini kerjanya semakin efektif untuk mengantisipasi, untuk mengantisipasi dan mencegah agar tidak COVID-19 ini tidak semakin menular. Itu yang kedua. KPU dan jajarannya, mereka menemukan pelanggaran, silakan cegah boleh, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan. Nah, kewenangan itu nantinya ada di pengawas pemilihan. Mereka masyarakat yang tidak menjadi penyelenggara tetapi menjadi pengawas partisipatif. Itu maksud kita, sehingga